Aku nggak terima, Mah. Papa mengambil keputusan secara sepihak. Dan sudah bikin malu aku, Mah. Papa kamu benar-benar konyol, keterlaluan banget. Masa posisi kamu digantikan oleh Yasmin? Harusnya diskusi dulu dong sama kita. Ya oke lah, Yasmin nanti jadi istri kamu. Tapi nggak begini caranya, Mama nggak terima ini nih. Ya Papa ngelakuin ini semua karena Papa nggak percaya sama aku. Dan yang paling aku nggak bisa terima, aku dipermalukan di depan semua orang banyak, Mah. Iya, iya. Tadi semua orang ngelihat. Kita ikutin aja, kita nggak bisa ngebantah. Ikutin. Pak Baskara kenapa? Enggak. Saya nggak apa-apa. Ya mereka udah keluar semua. Kamu mau bicara apa? Maaf banget Pak. Menurut saya nggak pantas untuk menerima jabatan ini. Walaupun saya berterima kasih sama Pak Baskara sudah mempercayai kinerja saya selama saya bekerja di perusahaan Cakradinata. Tapi maksud saya dan menurut saya kurang begitu kompeten. Lagi pula ada Bu Ajeng sama ada Dr. Romeo dan ada Mbak Lisa. Bukan saya. Oh, nggak perlu Yasmin. Kamu nggak perlu sungkan soal itu. Menurut saya sekarang itu kamu harusnya percaya sama yang kamu punya. Kamu punya kualitas. Jadi sekarang yang saya minta, tolong kamu jalankan kepercayaan dan amanah saya. Saya yakin kamu bisa. Kenapa Pak? Kenapa Pak Baskara milih saya? Ya, karena saya pikir saya nggak pernah ya memilih orang untuk bekerja itu berdasarkan hubungan atau mungkin keluarga atau mereka anak-anak saya. Kalau saya lihat ada orang lain yang memang punya kapabilitas, punya profesionalisme, kenapa enggak? Dan saya lihat itu di kamu. Ayolah Yasmin, kamu ngerti kan maksud saya? Gini Yasmin, saya percaya sama kamu. Dan saya yakin kamu bisa jalanin amanah ini. Jadi, kamu gak perlu ragu-ragu. Tolong Yasmin, kamu jangan tolak permintaan saya. Karena kalau kamu tolak permintaan saya, itu tadi kan hasil rapat. Kamu udah melanggar kode etik perusahaan. Jadi, tolong kamu jangan kayak Rangga. Orang yang gak pernah peduli sama perusahaan ini. Saya yakin kamu peduli sama perusahaan ini. Tolong, saya minta tolong, kamu jaga perusahaan ini. Kamu harusnya bisa, Yasmin. Karena ini adalah langkah awal saya untuk mengembalikan hak kamu atas Cakradinata. Ini juga adalah penebus rasa bersalah saya selama ini. Baik Pak. Saya terima. Saya akan berusaha juga untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan Cakradinata. Terima kasih, Yasmin. Saya senang dengarnya. Aku nggak terima, Mah. Papa mengambil keputusan secara sepihak. Dan sudah bikin malu aku, Mah. Papa kamu benar-benar konyol, keterlaluan banget. Masa posisi kamu digantikan oleh Yasmin? Harusnya diskusi dulu dong sama kita. Ya oke lah, Yasmin nanti jadi istri kamu. Tapi nggak begini caranya. Mama nggak terima ini nih. Ya Papa ngelakuin ini semua karena Papa nggak percaya sama aku. Dan yang paling aku nggak bisa terima, aku dipermalukan di depan semua orang banyak, Mah. Iya, iya. Tadi semua orang ngelihat. Kita ikutin aja. Kita nggak bisa ngebantah. Ikutin aja dulu papa kamu maunya apa. Biarin aja. Ini semua gara-gara Nina. Gara-gara dia. Kita berdua jadi terpojok. Lihat aja. Mama akan bikin perhitungan sama dia. Emang bener, Mah. Nina itu pembawa sial. Kamu tenang aja ya. Sabar, kamu ikutin aja. Nanti mama coba ya. Mama akan bicara sama papa kamu supaya papa kamu mengembalikan posisi kamu. Iya, Mah. Mama tinggal dulu ya.
Hancur semua. Hancur semua rencana yang sudah aku siapin secara matang. Aku harus kayak gimana ya ke depannya? Jabatan aku udah diturunin. Ini bikin malu aku di depan semua orang. Ini sama saya seperti harga diriku terinjak-injak. Oh iya, kan ada handphonenya Pak Pras. Sia-sia. Aku udah capek-capek ngambil handphone ini tapi ternyata sia-sia. Datanya nggak ada lagi. Oke, baik Pak, saya ke sana. Harusnya rencana aku untuk deketin Yasmin bisa memberikan manfaat buat aku. Tapi ini aku malah ngasih kesempatan buat dia. Yasmin, selamat ya atas kenaikan jabatan kamu. Aku minta maaf kalau kamu harus membereskan semua kekacauan yang sudah aku buat. Harusnya aku yang minta maaf, Mas. Aku juga nggak tahu kenapa Pak Baskara tiba-tiba milih aku. No, it's okay. Itu bukan salah kamu kok. Papaku emang gitu dari dulu. Dia emang nggak pernah menghargai aku sebagai anaknya sendiri. Oh ya, tapi tadi apa yang sempet kamu obrolin ya sama papa aku? Apa janjian kamu udah terima jabatan dari papa aku? Aku sebenarnya menolak. Yes, ternyata Yasmin menolak. Itu artinya posisiku tetap bertahan. Tapi tetap aku terima akhirnya. Karena Pak Baskara masih bersikeras untuk minta aku. Ah, sial. Ternyata Yasmin tetap mendapatkan kenaikan jabatan itu. Ya udah, aku permisi dulu ya. Aku benar-benar butuh waktu untuk menyendiri dan memikirkan ini semua. Gimana ya, sebenarnya aku nggak enak sih sama Mas Rangga. Cuman ini amanah dari Pak Baskara, aku nggak bisa tolak. Apalagi yang sedang direncanakan Papa. Apa dia mau menjebak Yasmin dengan keputusan ini? Aku harus bahas soal ini ke Romeo. Yes. Tadi Mas meeting tuh ada apa sih? Kok pada ribut-ribut? Iya, karena Pak Baskara mencopot jabatannya Mas Rangga. Kok bisa? Ya aku juga nggak tahu sih kenapa Pak Baskara ngelakuin itu, mungkin karena masalah preskon kemarin. Dan akhirnya Pak Baskara minta aku untuk menggantikan posisinya Mas Rangga. Iya, tapi berarti kamu naik jabatan dong. Selamat ya. Aku senang loh. Makasih loh Nia. Cuma ya gimana ya, aku awalnya juga nolak sih. Karena aku nggak enak aja. Cuma karena Pak Baskara yang bersikeras, jadi mau nggak mau. Tapi kan Pak Baskara pasti udah memperhitungkan ini semua. Pasti kamu dipilih sama Pak Baskara karena Pak Baskara percaya sama kamu. Ya mungkin lah ya. Ya makanya aku cuma bisa ngelakuin yang terbaik aja buat pekerjaan. Yasmin. Kamu ngapain, ha? Sampai-sampai papa saya bisa ngasih jabatan Karangga ke kamu. Maksudnya apa ya, Mbak? Kamu gak usah pura-pura gak ngerti deh. Kamu apain papa saya? Kamu pasti goda papa saya, kan? Mbak jangan ngomong sembarangan ya. Bisa-bisanya Mbak menuduh saya sama Pak Baskara. Asal Mbak tahu ya, saya juga nggak minta kok jabatan ini. Kalau Mbak mau protes, protes aja sama Pak Baskara. Jangan nuduh saya sembarangan, Mbak. Oh, udah berani ya? Mentang-mentang punya kuasa sekarang. Mbak, udah yuk Mbak. Jangan bikin keributan di sini. Kamu gak usah so nasihatin saya segala. Ini urusan saya sama Yasmin. Saya belum puas maki-maki dia. Maki-maki aja saya terus. Saya nggak masalah.
mulai sekarang saya juga nggak akan diam aja. Dan saya juga nggak sungkan untuk kasih pelajaran sama orang yang akan mengancam saya atau nggak menuduh saya sembarangan. Lancang kamu ya.